termasuk nanti untuk memasukkan antibiotik dan lain-lain, karena aku masuk ke pasar minggu itu dengan komorbid. Satu, ada pembengkakan jantung, jadi ada kardiomegali. Terus kemudian itu dikarenakan oleh tensi, hipertensiku tidak terkelola dengan baik. Dan satu lagi ada diabetes tipe 2. Komorbid ini yang oleh dokter kemudian dikelola dengan betul, sementara untuk COVID-nya sendiri saat itu seingatku aku sempat diberi vitamin C, zinc, kemudian ada kloroquine, juga obat-obat yang terkait dengan komorbid. 2 hari pertama nyaris aku mau bernafas nggak bisa. Jadi untung banget hari itu aku masuk. Kenapa? Karena kemudian sehari kemudian itu mau untuk nafas itu susah. Sampai di nebu gitu ya. Dan kemudian nafas melalui selang itu nyaris 24 jam dalam 2 hari pertama. Nebu pagi dan sore gitu. Terus kemudian setelah 2-3 hari pertama sudah bisa lepas dari selang oksigen, aku latihan bernafas dengan baik. Ada penafasan yang biasa diajarkan oleh salah satu kolega, itu bernafas dengan cara buteko, jadi melalui hidung saja gitu, dengan menggunakan diafragma. Aku coba, jadi selama 2 hari ini nyoba itu, tapi nggak kuat pakai lagi oksigennya. Nggak kuat lagi pakai oksigennya. Tapi hari ketiga sudah mulai bisa. Hanya saat-saat aku bergerak cepat saja, selang ini oksigen kupasang. Kenapa? Ternyata selama terserang itu aku bergerak terlalu cepat, bahkan makan terlalu cepat, ngunyah itu langsung engap, langsung nafas menjadi sesak. Jadi kudu pelan-pelan. Hari ketiga mau jalan ke kamar mandi gitu ya, mesti pelan-pelan banget. Karena kalau kecepatan sedikit langsung ngap lagi. Padahal kepengennya kalau ke kamar mandi kan nggak mungkin bawa selang oksigen, ku bawa ke kamar mandi kan nggak mungkin. Jadi oke, pelan-pelan banget. Jalan tuh kayak tahu hewan apa itu? Sloth. Hewan yang pelan-pelan banget bergeraknya gitu. Mau ke sana saja gitu sampai bergerak lama gitu. Itu yang terjadi kepadaku saat hari-hari pertama dirawat di rumah sakit Pasar Minggu. Hari-hari berikutnya lebih sehat. Lebih sehat dalam arti tubuhku lebih bisa beradaptasi. Oksigen sudah tidak kupakai gitu, tapi masih di nebu pagi dan sore. Terus kemudian ada satu lagi yang seru pada saat aku masuk pertama situ, karena ketika orang lain sudah masuk ke ruangan, mereka langsung di-swab. Aku sampai hari kelima belum di-swab juga. Jadi rasanya ini gue ngapain di sini gitu. Kalau nggak tahu bener nggak sih aku kena COVID atau tidak, toh taunya kalau sudah di-swab gitu ya. Waktu itu belum model ada rapid test, jadi ketika masuk rumah sakit langsung swab aja gitu. Yang lain-lain di-swab, aku nggak sampai hari kelima. Sampai aku bilang pada suster, kalau sampai besok pagi aku tidak di-swab juga, aku akan cari cara gimana caranya aku akan kabur dari sini. Nggak tahu apa memang labnya memang jatahku besoknya atau gimana, atau suster nyampein ke dokter atau gimana, besoknya aku di-swab juga gitu. Rasanya nggak lucu dah di-swab, kalau bisa jangan. Bayangin aja ada cotton bud gitu ya, bentuknya kayak cotton bud aja kok, tapi pegangannya tuh agak panjang. Kalau cotton bud pendek, ini agak panjang. Itu dimasukkan ke hidung, terus diputer 10 kali putaran. 1, 2, 3. Aku tahu 10 putaran kenapa? Karena si perawatnya, si orang labnya tuh ngitung. Dilepas. Udah Bu, langsung hidung tuh kayak apa ya, mau bersin tapi enggak, agak sakit dikit tapi enggak sakit juga sih. Lebih ke apa ya, risih banget gitu. Dan selama di situ swab itu dilakukan 3 kali dan hasilnya baru keluar hari keberapa ya? Ke-14 loh.
Itu pun aku harus minta tolong kepada teman yang mereka punya akses untuk ke lab Kementerian Kesehatan, dan akhirnya baru keluar hasil swab pertama itu positif. Setidaknya aku ngerti lah, oke, aku kena COVID ya, maksudnya ada konfirmasi lah. Sebenarnya dari gejala kita juga tahu kalau aku kena COVID, cuma apapun perlu konfirmasi, gue positif atau negatif, kayak gitu, dan positif. Hasil bahkan dari 3 hasil yang keluar, 1 swab positif, swab kedua tidak ketemu hasilnya, nggak tahu kemana, terus kemudian swab ketiga tetap positif. Tapi hari ke-20 meskipun positif itu, sama dokter aku sudah boleh pulang dengan janji, dengan menandatangani sebuah surat bahwa aku harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ya mending di rumah lah daripada isolasi di rumah sakit kan, gitu. Cuma seru juga soal pulang ini. 20 hari dirawat, dokter boleh menyampaikan aku boleh pulang, tapi tahu nggak sih itu sempat ada dramanya juga gitu. Hari ke-19 itu